Selamat pagi, murid Lause yang terkasih, kelas 11 ya, kelas 11. Nah, di sini Lause jelaskan dulu ya. Bagi kamu yang PTN, pertemuan tatap muka, ya, jadi bagi kamu yang online, tetap online. Maksudnya online-nya tidak secara Google Meet lagi. Kamu bisa membuka rekaman Lause di GC ya, membuka rekaman Lause di GC, dan tugas uji diri itu tetap ada, itu kamu mau kerjakan boleh ya, dan tidak kerjakan ya terserah, kalau kamu mau nilai tambah ya kerjakan, absensi juga demikian ya. Nah, jadi di pertemuan 11 ini kita akan bahas di buku kamu yang 1B ya, buku kamu yang 1B yang ini ya. Ya, jelas ya, lihat ya, jelas kelihatan ya, buku 1B ya. Nah, di halaman 18 dan 19. Nah, langsung akan jelaskan dulu di halaman 18 dulu ya. Di halaman 18 itu langsung kasih nomor itu ya. Ada berarti di halaman 18 itu ada yang pertama, ada kedua, dan di halaman 19 itu ada yang ketiga dan keempat ya. Nah, buku-buku apa? Buku Chung Xie Huawen ya. Bacanya Chung Xie Huawen. Maksudnya Chung Xie Huawen itu untuk tingkat petengah ya, petengah. Kalau kita di sekolah kita itu untuk SMA lah gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat ada bacaan Mandarin itu sijian de dupa, sijian de dupa. Sijian itu waktu, dupa itu cara membaca waktu ya, cara membaca waktu gitu ya maksudnya. Nah, kita lihat tabel pertama itu ada sijian itu maksudnya jam. Nah, di sini ada tertera dia jam 9.30, jam 12.30, jam 3.15, jam 10.10. Nah, jam 10.10. Nah, itu ada AM, ada PM. Ya, PM itu berarti dia udah lewat setengah hari. Nah, kalau AM itu masih pagi ya. Nah, kalau PM itu udah lewat setengah hari sampai malam. Oke. Nah, setelah kita melihat waktu tadi 9.30 sampai 10.10, kita lihat yang ke kanannya, sijian kedua. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Yang pertama itu cara membaca waktu. Nah, kalau 9.30 bagaimana membacanya? Karena dia masih pagi hari kita pakai Sang-u. Sang-u itu pagi hari. Jiu Tian San jam 9.30. Nah, kalau 12.30 dia udah masuk PM ya. Masuk PM itu maksudnya udah masuk tengah hari. Nah, kalau masuk tengah hari, kita harus bisa membedakan perbedaan cara membacanya. Kalau kita hanya membaca angka-angka jamnya aja, kalau tidak sebut waktunya itu siang atau pagi atau malam, kita nggak bisa membedakan karena semua sama kecuali kamu membaca angka yang sebenarnya. Contohnya yang pertama tadi 9.30. 9.30 itu bisa pagi bisa malam kalau kamu tidak memakai Sang-u. Jadi kalau kamu memakai Sang-u sesuai dengan buku, berarti dia pagi. Sang-u jiu tian san super. Jadi kalau kamu tidak memakai Sang-u, kamu hanya membaca jiu tian san super. Jadi orang bisa bertanya, oh ini yang dimaksud mungkin malam ya. Kecuali kamu pakai angka yang menunjukkan jam 9. Kalau malam menunjukkan jam 9 itu angkanya berapa? 21 kan? Nah, jadi harus kamu bacakan 21-nya. Al-Seidin Sans. Jadi orang tahu, kamu nggak usah pakai sebutan pagi, malam, orang udah tahu. Nah, itulah bedanya. Tapi kalau kamu menunjukkan dia pagi, malamnya, orang langsung tahu. Ya, nah, udah jelas ya. Nah, yang kedua, 12.30. Nah, tadi sama seperti yang Laus bilang. Ini 12.30 siang atau tengah malam. Bisa tengah malam ya, 12.30. Itu kan? Nah, kalau kamu udah memakai Chongwu, berarti itu siang hari. Oh, berarti ini siang hari ya, 12.30 ya. Seetin pan.
Ingat ya, 30 itu bisa dibaca 30, 30 bisa dibaca pan 30 menit. Pan itu artinya setengah. Ya, oke. Nah, selanjutnya 3.15. Nah, 3.15 bersama. Ini 3.15 sore atau 3.15 pagi. Nah, di sini udah ada bacaannya xiao. Xiao itu berarti sore ya. Nah, sore dia berarti, oh, kita harus baca sorenya dulu. Xiao santin seupen. Jam 3.15. Nah, yang selanjutnya itu 10.10. Jam 10.10. Ini pagi atau malam? Kalau pagi itu harus pakai sang u tadi ya. Yang pertama 9.30. Nah, kalau pagi. Nah, ini di sini dia udah tulis PM. PM berarti malam. Nah, kalau PM berarti dia malam. Nah, kita harus pakai wansa. Kecuali apa tadi yang mau saya bilang? Jam 21, 9 gitu kan. Jadi kalau jam 10 malam, 22. Baca langsung angka boleh. Jadi kamu nggak usah pakai malam, sebutkan ke orang, jelaskan ke orang. Orang udah tahu, oh jam 22. Orang udah tahu bahwasan itu malam. Nah ini sekarang dia pakai malam ya. Wansang, wansang itu berarti malam. Setien sepen. Jam 10 lewat 10 menit. Oke ya. Yang pertama kita udah selesai. Kita bacakan. Sekarang yang kedua. Waktu dan perilaku ya. Sejen itu waktu. Perilaku ya, perilaku itu singwe. Singwe ya, perilaku. Nah, ini menunjukkan orang tersebut dan perilakunya. Perilakunya apa? Orang ini lagi ngapain? Orang ini lagi tidur, orang ini lagi belajar. Nah, itulah perilakunya, perilakunya. Oke, kita lihat tabelnya. Ta wansang 9 睡觉. Ta berarti dia menunjukkan dia. Wansang 9 jam 9 malam dia tidur. Nah, itulah perilaku dia ya. Perilaku dia menjelaskan dia malam jam 9 tidur. Nah, ini perilaku seseorang. Oke, kita lihat yang kedua. Wah, xiao 3.25 分 放学. Oh, berarti ini orang dia sekolahnya dari pagi sampai sore ini ya. Nah, dia bilang apa? Saya 下午3点25分 3点25分 3点 itu jam 3 25 25 ya 25 menit. Nah, xiao sore jam 3 25 menit pangsie pulang sekolah ya pangsie pulang sekolah. Itulah perilaku orang tersebut ya. Nah, ini sekarang dia menunjukkan woman. Tadi ta, setelah ta, wo itu saya, sekarang woman itu kita. Ya, atau kami. Woman sangwu 7:45 sangke. Rupanya dia menjelaskan mungkin ke orang lain ya. Kita pagi hari jam 7:45 menit mulai belajar. Sangke, mulai belajar. Oke. Selesai penjelasan halaman 18. Kita masuk halaman 19. Ya, jika kamu kurang mengerti, kamu bisa buka mendengar ulang-ulangnya, pasti kamu mengerti. Jadi kok sampai nggak mengerti lagi, chat aja di house ya. Oke. Sekarang di halaman 19, 时间 地方行为. 时间 itu waktu, 地方 itu tempat, 行为 perilaku. Nah, ini tadi dia cuma waktu sama perilaku. Ini sekarang ditambahkan waktu, tempat, dan perilaku. Nah, kita lihat tabelnya. 他们10:30. Kamen itu mereka tadi ya. Mereka ya, bukan kita lagi. Kamen itu mereka. 10:30 jam 10.30. 在学校门口集合. Mereka jam 10.30 di, nah ini sudah menunjukkan tempat, di depan gerbang sekolah. Jihe, kumpul. Ya, berkumpul di sana ya. Nah, sekali lagi, 他们10:30在学校门口集合. Mereka jam 10.30 di depan gerbang sekolah berkumpul. Nah, yang kedua,
我们6点20分在餐馆吃饭. Oh, rupanya ada mereka itu ada teman-temannya yang traktir makan, yang mereka makan di restoran ya. Cankuan itu restoran. Oke, dia bilang, woman, ini balik lagi kita atau kami ya. 6:20 jam 6:20. Ini udah pasti sore, ini udah pasti sore menjelang malam nih. Cumannya di sini dia nggak sebutkan malamnya. Ya, nggak mungkin itu makan di restoran sepagi ini ya, jam 6:20 makan di restoran ya. Nah, ini pasti dia makan malam ini pasti ya di restoran. Kecuali makan pagi bisa ya, sarapan pagi di restoran bisa, tapi ini nggak disebut ya. Nah, jadi dia di sini cuma menyebutkan kita jam 6:20 di restoran makan nasi. Oke, selesai. Nah, yang keempat ini lain lagi ya. Yang keempat ini kamu bisa melihat tabelnya, ada titik-titik, ada hauma, ada tuima, ada keima. Nah, ini semua menunjukkan dia bertanya, baikkah hauma? Benarkah tuima? Bolehkah keima? Nah, ini dia bertanya seolah-olah dia bertanya ke orang itu, bolehkah? Baikkah? Benarkah? Gitu ya. Jadi kita lihat soalnya dulu. Woman. Nah, ini terbagi, memang kita lihat cuma 3 tabel, tapi dia satu tabel itu 2 soal. Woman 早上10点 去图书馆好吗? Nah, ini dia bertanya ke orang. Nah, 好吗? Baikkah? Woman kita 早上10点 pagi jam 10 pergi 去图书馆 perpustakaan. Baikkah? Nah, itu ya. Baru yang kedua masih di tabel yang sama ya. Woman 明天 kita atau kami, 明天 itu besok. 去图书馆好吗? Pergi ke perpustakaan, baikkah? Tuh, bertanya dia ya, dia bertanya dia, baikkah? Maksudnya dia tanya, boleh nggak pergi gitu ya? Oke. Tabel yang kedua kita lihat. Ni 3:30 ya, 3:30 pangsie. 3:30 jam berapa? Jam 3:30 ya, 3:30 pangsie pulang sekolah. Prima. Nah, ini dia bertanya lagi ke orang, benar nggak? Ya, kamu jam 3:30 pulang sekolah, benar nggak? Nah, ini bagi mungkin orang tua ya, tanya ke anaknya ya, benar nggak? Jadi menjawabnya bagaimana? Tui gitu aja. Kalau benar, tui gitu aja cukup ya. Oke, selanjutnya masih di tabel yang sama. Ni cucai sampawang, tui mah. Nah, itu sampawang. Gak ada artinya, itu nama jalan. Nama jalan mungkin ini buku kita kan berkaitan dengan Singapura ya. Mungkin itu nama jalan yang ada di Singapura ya. Jadi Sampawang itu nama jalan ya. Ni cucai Sampawang, terima. Kamu tinggal di Sampawang, nama jalan tersebut ya. Kamu tinggal di Sampawang, benar nggak? Kalau benar, jawab benar. Kalau salah, cuo ya. Nah, bahasa Mandarinnya kalau salah cuo. Oke, yang berikutnya. 我想去 saya ingin pergi. 想去 itu ingin pergi. Yang pertama, 厕所. 厕所 itu toilet ya. Kalau bahasa umumnya itu toilet ya. Kalau bahasa Indonesia kebanyakan pakai WC ya, WC. Tapi kalau orang Cina itu bukan bacanya WC. Mereka selalu baca WC itu apa? WC gitu ya. WC itu di bahasa WC gitu ya. Bahasa Inggrisnya ya. Oke, keima, dia bertanya, bolehkah saya ingin pergi ke toilet, bolehkah? Ya tentu boleh, kalau udah sesak ya harus pergi lah ya. Oke. Tapi entahlah ya, nanti kalau kita tatap muka, kalau dia sesak, boleh nggak ya? Terpaksa gurunya harus ikuti dia ke toilet gitu. Ya kita nggak tahu lah ya, mungkin boleh, mungkin ada yang awasi ya.
Jangan-jangan dia alasannya ke toilet, gak taunya entah kemana-mana dia ya. Oke. Baru yang kedua kita lihat, 我想去游泳. Oh, dia ingin pergi apa? Yoyo itu berenang ya, berenang. Yoyo itu berenang ya, berenang. Siapa yang pintar berenang ya? 可以吗? Bolehkah? Ya kalau dia pintar berenang ya boleh lah. Kalau nggak bisa berenang begitu loncat tenggelam, apa jadinya ya? Pasti nggak boleh ya. Oke, sampai di sini penjelasan lase di halaman 18 dan 19. Sekarang kita lihat modul lase. Nah, di modul lase ini sama ya. Jadi jika kamu tidak mempunyai buku, hanya dilihat begini saja pasti akan susah. Nah, kamu harus punya buku ini, ya, yang 1B, buku ini yang 1B, karena tadi udah langsung jelaskan, ya, mulai dari yang pertama itu mengenai cara membaca waktu, yang kedua waktu plus perilaku, yang ketiga waktu, tempat plus perilaku, dan yang keempat baiklah, benarkah, dan bolehkah. Udah langsung jelaskan itu semua ya. Jadi jika kamu tidak mempunyai buku, cepatlah. Atau bagi kawan yang punya buku ya fotokopi ke kawannya coba ya. Oke, sama seperti biasa uji diri ini harus kamu kerjakan ya. Karena nilai uji diri ini akan ditambahkan ke nilai tugas kamu. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. 再见，谢谢。